pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, baik. Semua sehat? Sehat. Perkenalkan, nama Ibu Maria Retnisa Rekian, mahasiswa PPL dari Undana, jurusan Geografi. Sebelum kita mulai pelajaran kita, saya minta satu orang murid untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman, Ibu Guru, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nama kamu siapa? Mariam Rual mau, Bu. Ya, terima kasih Mariam Buamau yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita masuk materi kita, Ibu absen dulu ya. Diana Sitilata, Hadir, Bu. Mariam Buamau, Ada Ibu. Santi Nirmala mau. Ada Ibu. Nama sama, kakak adik kok? Tidak Ibu. Oh, pikir satu farm atau gimana? Tidak. Terus siapa nih? Dionysius Wangga. Alpa, Bu. Tiada keterangan atau? Iya, tidak, Bu. Berarti Ibu silang saja. Iya, Bu. Terus Orisio Muanweto. Ada. Keluar, Bu. Oh, ada izin. Iya. Elizabeth Belawao. Hadir Ibu. Siapa namanya? Yustarisni nama Yustarisni Hasrin. Ada Ibu. Baik. Anak-anak harus rajin ke sekolah. Soalnya absen juga menentukan nilai kalian. Kalau kalian malas, otomatis biar kamu pintar sampai bagaimanapun. Tapi kalau absen kalian jelek, otomatis nilai kalian juga jelek. Iya, Bu. Minggu lalu materi kalian sudah sampai pada Ruang lingkup geografi, Bu. ruang lingkup geografi. Berarti ini minggu kita masuk ke konsep geografi ya. Iya, Bu. Ya Ibu. Ibu lihat materinya dulu. Baik, kita masuk ke materi konsep geografi. Konsep geografi. Di sini ada yang tahu konsep geografi ada berapa? 10, Bu. Oh, baik. Jadi benar sekali konsep geografi itu ada 10 ya. Terus ada yang tahu pengertian dari konsep geografi? Ada Ibu. Ya, Konsep silakan. ilmu geografi adalah cabang ilmu pengetahuan yang belajar tentang lokasi. Kalau dalam konsep geografi ini bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di bumi dari sudut pandang geografis. Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Santi. Ya, Santi. Nah, benar sekali apa yang dijelaskan oleh teman kalian Santi. Berikan tepuk tangan kepada Santi. Jadi kita masuk ke konsep geografi yang pertama adalah konsep lokasi. Lokasi adalah letak atau tempat
di mana fenomena geografi terjadi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu konsep absolut, lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang pertama, lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Baik, Ibu kasih contoh. Letak absolut itu seperti letak Indonesia yang terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang berikut lokasi relatif. Lokasi relatif yaitu lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Misalnya, Ibu kasih contoh lokasi relatif yaitu letak Indonesia. Menurut lokasi relatif, kita masuk ke konsep yang kedua, yaitu konsep jarak. Jadi konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak ini biasanya dilihat dari ukuran panjang. Misalnya saya kasih contoh, jarak kosnya teman Santi dengan Iam itu 100 km. Itu contoh dari jarak mutlak. Sedangkan jarak relatif itu jarak yang dilihat dari ukuran waktunya. Jadi misalnya tadi Ibu kasih contoh kan jarak mutlaknya kosnya Iam ke kosnya Santi itu menempuh berapa kilometer. Sedangkan kalau jarak relatif itu dilihat dari jamnya, jam. Jadi kalau dari kosnya Iam ke Santi itu jaraknya berapa jam begitu. Kita masuk ke konsep yang keempat, adalah konsep keterjangkauan. Keterjangkauan merupakan jarak maksimum yang mampu dicapai dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Di sini yang nama Diana Laata yang mana? Saya, Bu. Ya. Diana bisa jelaskan bagaimana bagaimana keterjangkauan dari desa ke kota, dari desanya Dian ke kota begitu. Kalau di Alor, Bu, itu kalau keterjangkauan dari desa ke kota, jadi kayak kami dari kampung mau ke Kalabahi itu jalannya masih sangat rusak begitu, Bu. Terus yang nama Santi Nirmala, ya bisa jelaskan yang pertanyaan Ibu tadi. Baik Ibu, contohnya di sini tuh yang misalnya Pulau Alor, dulunya kan dulu sampai sekarang kan kebanyakan orang yang masih menggunakan transportasi darat seperti kapal. Nah sekarang kan sudah ada pesawat, jadi bisa menggunakan pesawat tersebut untuk pulang ke kampung halaman. Baik, benar sekali apa yang dijelaskan oleh teman-teman kalian. Berikan tepuk tangan kepada kedua teman kalian. Jadi konsep keterjangkauan ini di setiap daerah beda-beda, seperti tadi yang teman kalian yang jelaskan. Misalnya dari desa ke kota, dia bilang kalau di desanya itu jalannya masih rusak kalau mau menuju ke kota, jadi aksesnya masih sulit untuk dijangkau begitu. Terus seperti yang teman kalian Santi jelaskan tadi juga sama. Baik, kita masuk ke konsep yang berikut, adalah konsep pola. Pola adalah bentuk struktur dan
persebaran fenomena atau kejadian di permukaan bumi, baik gejala alam maupun gejala sosial. Di sini Ibu mau kasih contoh mengenai konsep pola. Konsep pola ini bisa kita lihat dari misalnya kita yang tinggal di pesisir pantai, pada umumnya pemukiman atau rumahnya akan berjejer mengikuti bibir pantai, begitu mengikuti pola jalan raya dan sebagainya. Yang kita masuk yang konsep yang berikut adalah konsep geomorfologi. Geomorfologi ini ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi, di mana bentuk permukaan bumi itu selalu berbeda-beda di setiap daerahnya. Seperti ada pegunungan, gunung berapi, lembah, danau, sungai, dataran tinggi dan dataran rendah. Semua itu merupakan faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia di sekitarnya. Yang berikut konsep aglomerasi. Baik, anak-anak bisa ada yang bantu menjelaskan tentang mengenai konsep aglomerasi. Saya Ibu, kalau konsep aglomerasi itu sendiri adalah kecenderungan pengelompokan suatu gejala yang terkait dengan aktivitas manusia. Pengelompokan ini dilakukan sebagai objek studi geografi. Oh iya, terima kasih Santi yang sudah menjelaskan. Beri tepuk tangan kepada teman Santi. Jadi konsep aglomerasi ini berkaitan dengan gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya di masyarakat di pesisir pantai pada umumnya berkelompok dan pada umumnya mata pencahariannya sebagai nelayan. Begitu juga di pegunungan pada umumnya berkebun begitu. Aglomerasi ini seperti kayak mengelompok atau membentuk ras-ras begitu. Kalau di pegunungan kan mereka kayak membuat perkebunan atau persawahan gitu. Sedangkan kalau di tepi pantai itu pada umumnya masyarakat bermata pencaharian nelayan. Masuk yang ke berikut konsep nilai guna. Dan kaitannya sebagai salah satu konsep dasar geografi, nilai guna adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup tidak aktif. Masuk ke konsep yang berikut adalah konsep nilai guna. Dan kaitannya sebagai salah satu konsep dasar geografi, nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah. Misalnya Ibu kasih contoh, di daerah, misalnya Ibu kasih contoh seperti di daerah yang di pesisir pantai itu memiliki nilai kegunaan, misalnya bisa dijadikan tempat rekreasi, tempat pariwisata, terus bisa jadi pemasok ikan. Itu contoh dari nilai kegunaan. Terus kita masuk ke konsep yang berikut adalah konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi atau interdependensi merupakan terjadinya hubungan yang saling mempengaruhi antara suatu gejala dengan gejala yang lain. Anak-anak bisa lihat gambar di papan. Gambar ini konsep interaksi. Misalnya konsep interaksi ini interaksi antara, Ibu kasih contoh interaksi antara desa dan kota. Jadi di desa itu sebagai pemasok makanan begitu, mereka menanam sayur-sayuran begitu, habis itu mereka berdagang ke kota begitu. Jadi hasil panennya bisa dijual ke kota. Seperti itu maksud dari konsep interaksi dan interdependensi. Yang berikut konsep diferensi area.
Yang berikut konsep diferensi area. Pengertian diferensi area secara umum adalah fenomena yang berbeda antara tempat satu dengan yang lain. Misalnya, Ibu kasih contoh konsep diferensi area. Pada umumnya masyarakat desa, area ini pada umumnya masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa itu pada umumnya mata pencariannya sebagai petani, sedangkan masyarakat di perkotaan mereka cenderung ke industri, perdagangan begitu. Lanjut, yang berikut konsep keterkaitan ruang. Konsep keterkaitan ruang ini berhubungan dengan keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Misalnya, Ibu kasih contoh di desanya Ibu itu kan ada gunung api, berarti mata pencarian pada umumnya di desanya Ibu itu sebagai petani, karena di sini keterkaitan ruangnya karena kalau ada gunung api berarti tanah yang di sekitar desa yang ada gunung api itu subur, maka mata pencarian pada umumnya di desa tersebut sebagai petani. Atau Ibu kasih contoh lain, kemacetan yang terjadi di lampu merah Wesapa. Itu kan karena banyak yang menggunakan sepeda motor sehingga terjadi kemacetan di lampu merah Wesapa dan rawan sekali terjadi kecelakaan. Itu yang dimaksudkan dengan keterkaitan ruang. Yang penutupnya gimana ya? Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin kurang jelas dengan penjelasan Ibu. Sudah jelas Ibu. Kalau begitu sudah jelas, Ibu akan memberikan tugas. Materi kita tentang konsep-konsep geografi sudah selesai. Sudah kita bahas tentang 10 konsep geografi. Jadi Ibu mau kasih tugas untuk materi minggu depan, yaitu objek studi geografi. Di sini kan objek studi geografi ada 2, yaitu objek material geografi dan objek formal geografi. Jadi Ibu minta ketua kelas untuk membagi kelas ini menjadi 2 kelompok besar untuk membahas. Kelompok yang pertama membahas tentang objek material geografi dan kelompok yang kedua membahas tentang objek formal geografi. Tolong sampaikan kepada murid-murid yang tidak hadir hari ini ya. Ya Ibu. Kalau begitu sebelum kita pulang atau mengakhiri kegiatan kita, saya meminta kesediaan dari salah seorang untuk memimpin kita doa untuk pulang. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman Santi yang sudah memimpin kita dalam doa. Selamat siang untuk kita semua. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya Bu. Sampai ketemu minggu depan ya. Iya.